Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mulai belajar tentang PLH. Nah, pada kali ini bab pertama dari pelajaran PLH adalah tentang pembibitan tanaman. Tujuan dari pembelajaran kali ini tentang pembibitan tanaman adalah dengan pelajaran ini kita nanti akan bisa memahami arti pembibitan tanaman, akan dapat mengetahui macam-macam pembibitan tanaman, dan juga dapat menyebutkan contoh tanaman berbiji dan tanaman yang tidak berbiji. Nah, apa itu pembibitan tanaman? Nah, sebelum kita nanti lebih jauh lagi untuk mempraktikkan tentang pembibitan tanaman, mengetahui lebih jauh lagi tentang bermacam-macam tanaman. Nah, sekarang kita pahami dulu apa itu pembibitan tanaman, ya. Nah, pembibitan tanaman itu adalah suatu proses penanaman bibit mulai dari bentuk biji hingga menjadi tanaman yang muncul tunasnya atau muncul kecambahnya. Nah, tentu saja membibit tanaman itu bukan kegiatan yang sia-sia atau tidak berguna, ya. Nah, karena membibit tanaman itu ternyata ada beberapa manfaatnya. Di antaranya yaitu ketika kita akan membibit tanaman, maka tanaman itu akan lebih banyak jumlah tanamannya, ya. Kemudian juga membibit tanaman itu dapat menghasilkan tanaman yang berkualitas. Tadinya kualitasnya kurang baik, ketika dibibit dengan metode dan dengan cara yang baik, maka akan menghasilkan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, di sini kita akan mengetahui ternyata pembibitan tanaman itu ada dua macam. Yang pertama adalah pembibitan tanaman berbiji dan pembibitan tanaman tidak berbiji. Bagaimana itu tentang tanaman yang berbiji dan tidak berbiji? Nah, sekarang kita simak ya. Nah, ciri-cirinya kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kita jalan-jalan ke taman, kita akan melihat di perkebunan, ya. Banyak sekali tanaman yang berbiji. Ya, di situ kita bisa melihat ternyata pada tanaman berbiji itu batangnya bercabang, tidak lurus seperti pohon kelapa, ya, tapi cabangnya ada beberapa cabang, bahkan ada yang cabangnya banyak. Nah, kemudian tanamannya itu memiliki batang yang tidak terlalu tinggi. Paling tinggi untuk tanaman berbiji itu memiliki tinggi sekitar 6 meter. Nah, kalau kita perhatikan dari bentuk daunnya bentuknya bermacam-macam. Dan tentu saja pada tanaman berbiji ini dia memiliki bunga, karena bunga dalam tanaman berbiji ini digunakan sebagai alat perkembangbiakan yang dapat memperbanyak jumlah tanaman tersebut. Nah, kemudian pada akarnya biasanya berakar tunggang atau berakar serabut. Nah, di sini kita bisa melihat ya contoh tanaman berbiji. Nah, kira-kira ini tanaman apa? Nah, betul ya. Ini adalah tanaman cabai. Pada tanaman cabai ini kalau kita buka buahnya, wah, bijinya sangat banyak. Ada yang pedas, ada yang sangat pedas. Itulah ya, cabai itu memang sifatnya begitu. Dia memiliki banyak biji dan bila ditanam, bila disemai itu akan mendapatkan tanaman yang lebih banyak lagi bila dibibit. Nah, kita perhatikan sekarang tanaman cabai ini dia memiliki bunga. Betul ya, memiliki bunga. Kemudian lihat dari cabangnya.
ternyata cabangnya itu tidak lurus. Dia memiliki beberapa cabang ke kiri, ke kanan ya. Cabangnya itu lumayan banyak sih. Nah, kemudian kalau kita perhatikan tingginya juga tidak terlalu tinggi. Nah, dari ciri-ciri tersebut sangat sesuai dengan ciri-ciri yang sudah tadi kita bahas tentang ciri-ciri tanaman berbiji ya. Kita teruskan lagi, sekarang bandingkan dengan tanaman yang lainnya. Nah, di sini kita dapat lihat ya, ada tanaman apa ya yang suka nyelip di antara bebatuan. Tanaman yang tidak sengaja ditanam ya, dia tumbuh sendiri biasanya ya. Nah, di sini kita perhatikan, ini namanya adalah tanaman paku. Ada beberapa jenis ya, macam tanaman paku-pakuan. Tapi ya semuanya, hampir semuanya pada tanaman paku ini tidak memiliki biji, karena dia itu berkembang biak, memperbanyak tanamannya dari spora, bukan dari bijinya. Nah, kita lihat ya di sini tidak berbunga juga. Ya, kemudian di sini biasanya tidak memiliki cabang. Ya. Inilah ciri-ciri tanaman yang tidak berbiji. Nah, begitu ya anak-anakku sekalian. Tadi kita sudah memperhatikan tanamannya apa saja yang berbiji dan tidak berbiji. Biasanya tanaman yang berbiji itu yang sering kita lihat itu terdapat pada bermacam-macam buah-buahan. Nah, tadi sudah Ibu lihat kan, salah satu tanaman berbiji adalah cabai untuk bumbu masak ya. Nah, ternyata masih banyak lagi tanaman berbiji itu yang lainnya. Sekarang tugas kalian adalah kalian boleh jalan-jalan ke taman, melihat tanaman di sekitar kalian, atau boleh juga googling ya ke internet atau buka-buka buku. Nah, di situ kalian coba cari 10 tanaman yang berbiji ya, karena sangat banyak sekali tanaman berbiji. Tugasnya hanya menuliskan 10 contoh tanaman berbiji ya. Nah, sangat mudah sekali. Mudah-mudahan kalian dapat melaksanakan tugas ini dengan baik ya. Apabila ada yang akan ditanyakan, boleh bertanya kepada anggota keluarga di rumah, atau mau bertanya kepada ibu, boleh ya. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengikuti dengan baik, dapat memahami materi ini, dan dapat melaksanakan tugas yang ibu berikan. Ya, kita bertemu lagi di pelajaran PLH nanti dengan pembelajaran yang berbeda. Sekian pembelajaran kali ini dari Ibu. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.